Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar pagi hari ini? Oke, kita akan lanjutkan pemerintahan di Indonesia pada masa pemerintahan reformasi. Minggu lalu kita sudah mempelajari pemerintahan Bapak Abdul Rahman Wahid, sehingga kemudian sekarang kita lanjutkan ke masa pemerintahan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau menjadi seorang presiden mulai tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Baiklah, semua, kebijakan-kebijakan apa yang sudah diambil oleh Ibu Megawati sebagai seorang presiden? Setelah Bu Megawati diangkat menjadi seorang presiden, ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Ibu Megawati, yaitu tentang permintaan kepada dunia yang sudah memberikan hutang kepada Indonesia, yaitu adalah meminta penundaan pembayaran hutang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Perancis. Kecuali itu juga Ibu Megawati punya kebijakan yang lain, yaitu adalah akan memberantas korupsi, yaitu dengan membuat sebuah eh, apa namanya organisasi atau sebuah badan yang kita kenal dengan KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Juga usaha untuk menaikkan ekonomi yang didasari dengan kebijakan pemulihan keamanan, sehingga kemudian bisa meningkatkan pendapatan per kapita dan juga memperbaiki kinerja ekspor. Baik, dari beberapa yang tadi sudah saya sebutkan, yang dilakukan oleh Ibu Megawati antara lain membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi, yaitu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Kecuali pembentukan KPK, juga pembentukan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 tentang pemilihan presiden, yang selama ini presiden dipilih melalui anggota MPR, sekarang dipilih secara langsung. Kemudian juga yang keempat, yaitu menyatakan bahwa lembaga kehakiman adalah lembaga kekuasaan independen, sehingga pemerintah tidak bisa melaksanakan intervensi terhadap Mahkamah Kehakiman. Kemudian juga melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Habibie, yaitu tentang kebebasan pers. Juga tentang otonomi daerah. Kalau dulu selalu sentralisasi zaman pemerintahan Pak Harto, sekarang dimulai dengan adanya desentralisasi. Desentralisasi ini berarti sentralnya untuk ekonomi tidak hanya di pusat, tetapi juga ada di daerah. Termasuk di dalamnya adalah masalah otonomi daerah. Kemudian juga di Aceh merubah status sebuah universitas, yaitu adalah Universitas Malikus Saleh di Lok Sumawik, dijadikan sebagai perguruan tinggi negeri. Itulah beberapa hal yang dijalankan oleh Ibu Megawati sebagai seorang presiden. Tapi ada beberapa yang mengecewakan apa yang sudah dijalankan oleh Bu Mega, yaitu apa? Terjadinya keinginan disintegrasi terutama adalah Aceh dan Papua, karena dianggap bahwa pemerintahan Ibu Mega ini masih tidak beda jauh dengan pemerintahan Orde Baru.
Karena apa? Tidak meratanya kesejahteraan di dua wilayah ini. Walaupun akhirnya terutama untuk Aceh bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian adanya status sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, yaitu persengketaan dengan negara Malaysia yang ujung akhir dua wilayah ini, Sipadan dan Ligitan, adalah akhirnya menjadi milik Malaysia disebabkan karena kita kalah dalam peradilan internasional. Kemudian inilah satu hal yang menunjukkan bahwa ternyata pemerintahan Ibu Megawati ini masih kurang kuat di dalam diplomasi di luar negeri, atau dalam diplomasi luar negeri Indonesia masih lemah. Kemudian adanya privatisasi BUMN, yang dari privatisasi BUMN ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa lagi untuk menguasai bidang-bidang tertentu yang selama ini justru menjadi kekuatan pemerintah, yaitu dalam bidang ekonomi. Apa saja yang diprivatisasi, yaitu adalah PT Indosat yang akhirnya kemudian dibeli oleh Singapura. Kemudian Telkom yang tadinya milik pemerintah sekarang dipegang oleh PT Telkom. Kemudian Bank Mandiri. Bank Mandiri ini tadinya adalah bank pemerintah, sekarang adalah dikelola oleh swasta. Termasuk di dalamnya adalah Pertamina. Nah, Pertamina pun juga tadinya adalah dikelola oleh negara, tetapi sekarang adalah dikelola oleh sebuah PT, yaitu yang terkenal dengan PT Pertamina. Tadinya perusahaan gas negara. Nah, sesuatu yang mengecewakan ini akhirnya juga mengakibatkan nanti pada saat pemilihan umum, waktu Ibu Megawati mencalonkan menjadi seorang presiden, itu pula lah menyebabkan bahwa beliau akhirnya tidak terpilih. Nah, sekarang kita lihat penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 masa Bu Mega. Inilah pertama kali pemilihan presiden yang dilaksanakan secara langsung. Awalnya ada 5 pasangan calon, tapi kemudian karena 5 pasangan calon ini belum bisa mencapai hasil yang memuaskan, maka kemudian dilaksanakan 2 tahap. Nah, tahap yang pertama, eee, artinya 2 tahap ini ada pemilihan legislatif dan juga ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetapi untuk pemilihan presiden pun juga dilaksanakan dengan 2 tahap. Ya, tahap yang pertama untuk pemilihan, secara umum dalam pemilihan umum, yaitu adalah memilih anggota legislatif. Pemilihan yang kedua, tahap kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetapi ternyata pemilihan presiden dan wakil presiden seperti tadi yang sudah saya katakan ternyata tidak bisa berjalan secara sekaligus, tapi dilaksanakan 2 kali. Karena apa? Karena dari 5 pasangan calon ini belum bisa mendapatkan hasil yang signifikan atau sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam ketentuan. Maka kemudian ada putaran kedua. Nah, dalam putaran kedua ini yang akhirnya tampil menjadi calon presiden adalah pasangan dari Ibu Megawati dengan Bapak Hasyim Muzadi dan pasangan Bapak SBY dengan Bapak JK. Dalam putaran kedua ini akhirnya terpilihlah Pak SBY dan JK menjadi presiden dan wakil presiden. Baik anak-anakku semuanya, oleh karena itu minggu yang akan datang kita lanjutkan untuk masa reformasi di bawah kepemerintahan Bapak SBY dan JK. Mudah-mudahan kalian akan bisa menjalankan tugas ini atau membaca materi ini dengan baik. Akhirnya buat kalian, terima kasih. Wassalamualaikum